di sini Kepala 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 kampung kampung. bisa Izin bisa, Pater. bisa mengerti? Pater, Silakan silakan. Pater, lupa lupa tidak jadi. kepala kampung. Sangat tepat apa yang tadi dikatakan oleh Pater Marcel. Soal minyak suci itu langsung saja nanti beritahu pastor parokinya, biar beliau yang disposisi batinnya, pertimbangannya dan lain sebagainya, supaya beliau yang mengambil keputusan. Ya bersyukur kalian yang DPS Dewan Pengurus Stasi itu bagus. Eh, Mungkin baik ke depannya itu pentingnya katekese. Saya hanya sarankan saja supaya nanti dirimu yang dipanggil untuk melayani dia sebagai DPS Dewan Pengurus Stasi, pentingnya katekese. Maka bersyukur ama engkau bisa naik ke komal-komal seperti ini sehingga belajar kemudian bisa membantu untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Pentingnya katekese supaya ya siapa tahu dengan katekese itu bisa membantu untuk menyadarkan mereka tentang kesetiaan iman. Lalu memang minyak suci itu kembalikan saja ke urusan pastor biar dia yang mengambil keputusan dengan segala macam pertimbangan beliau, pertimbangan batin ya, pertimbangan iman, pertimbangan sakramental, pastoral, itu urusan pastor parokinya. Ya Ama ya, begitu saja Ama. Lanjut Pater. Oke Pater, terima kasih Pater untuk nasihatnya. Oke, kepala kampung. Kita baku ganti dengan yang di bawah Ya ya. Pater, Ya, mantap. Saya turunkan. oke Pater, terima kasih sudah naik di komal. Oke, saya turun Pater, terima kasih Oke, Pater. nanti di Selamat lapangan, malam. nanti di lapangan ada tema-tema yang pertanyaan umat dan semua jangan lupa catat nanti. Setelah itu secara pastoral mungkin pastoral praktis ada Pater Marcel, ada Pater Jerry, mereka lebih itu. Tapi untuk tema-tema umum tentang doktrin, kalau saya lewat di sini ya kita saling berbagi. Yuk, terima kasih ya, kepala Oke kampung. Pater, sudah Ya. saya follow. Pasti saya akan mampir tiap malam kalau setiap Pater ini. Terima kasih Pater, salam. Yuk, mantap. Yuk. Oke, ada di sini ada satu dua hal. Manfaatkan sini biji apel. Di sini ada Pater Jerry, ada Pater. Pater, mau bertanya. Oh iya, Doni. Doni dari mana Doni? Bapak guru kah? Saya dari Papua, Ya. saya Katolik. Saya mute-kan Saya dulu. mau bertanya, Pater. Ya, Saya sebentar. cuma bertanyakan begini, Pater. Ya, ya, ya. Di Papua sekarang ini, keuskupan sudah menambah nama depannya dengan Sinode Keuskupan. Apakah itu boleh untuk dipanggil dengan Sinode Keuskupan? Aduh, kalau tanya saya yang di Kolombia ini saya tidak mengerti situasi di sana. Sinode Keuskupan. Keuskupan. Mana itu Pak Doni? Soalnya Di Jayapura. jangan-jangan Protestan sekarang yang di- bisa begitu. Bukan. Bukan. Papua ini Ya, sudah masuk dalam keuskupan mana? sudah Keuskupan Jayapura. Jadi sekarang sudah Mereka sedang masa namakan sinodal. Sinode Mereka sedang memasuki masa sinode. Jadi ada itu sinode itu tingkat keuskupan, kayak kemudian mendengarkan dari umat, lalu kemudian apa yang muncul dari umat itu sebagai tindak lanjut dari apa yang sinodalitas yang dikembangkan oleh warisan terakhir dari Paus Fransiskus ya. Oke. Jadi biasanya di dalam keuskupan itu ada tahun sinode. Biasanya kan ada pertemuan bersama tingkat keuskupan yang melibatkan bukan hanya klerus, biarawan-biarawati, tapi juga melibatkan seluruh kaum awam untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan keuskupan untuk membuat semacam rancangan anggaran Program kerja apa dan semua. keuskupan. Begitu. Kalau Namanya yang Sinode Keuskupan. Sinode keuskupan begitu. Oh, iya. yang Itu pertemuan dijalankan keuskupan. pada tingkat keuskupan.
Jadi bukan sinode dalam arti istilah di Protestan itu. Hierarki gereja di Tapi Protestan bukan. tapi ini semacam forum kayak pleno DPP, sinode di tingkat keuskupan begitu. Jadi kalau di paroki mungkin ada plenonya begitu. Tetapi kalau di tingkat keuskupan memang sinode ini tidak selalu dijalankan setiap tahun. Biasanya 5 tahun atau 10 tahun sekali, tergantung dengan kebutuhan keuskupan yang bersangkutan begitu, untuk menanggapi persoalan-persoalan praktis di konteks gereja keuskupan tertentu begitu. Itu yang disebut dengan sinode ya. Bukan dalam arti menambahkan nama sinode keuskupan atau keuskupan sinode begitu ya. Oh iya. Ya Bapak? Ya baik Pak. Mungkin Baik, begitu ya. Pater. Ya. Oke Pak Doni, Maaf, saya Pater. tambahkan sedikit Pak Doni jangan dulu. Jadi Iya. seperti Pater Marcel bilang, ya itulah harta karun terakhir yang bisa ditinggalkan oleh Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus menekankan sinodalitas gerejawi. Dalam sinodalitas ini atau sinode, kata akarnya artinya, kata aslinya, etimologi artinya berjalan bersama. Jadi berjalan bersama dalam hal apa? Ada 3 hal, misi, komunio, dan partisipasi. Karena itu ketika keuskupan melakukan tindakan lanjut dari misi sinodalitas ini, maka mereka harus buat sinode. Sinode akhirnya pertemuan tingkat keuskupan dengan semua paroki dan semuanya apa? Seperti Pater bilang tadi, 3-4 tahun atau 5 tahun untuk melihat evaluasi seluruh perjalanan gereja di dalam satu keuskupan atau di berbagai keuskupan yang melakukan sinodalitas itu, dan untuk sama-sama melihat sampai di mana nanti gereja dalam 5 tahun, 4 tahun, semacam program kerja atau semuanya itu. Itu yang dimaksud Pak Doni, bukan berarti Oh iya. sinode keuskupan artinya tambah nama sinode menjadi keuskupan Jayapura. Bukan. Oke. Biasanya untuk membuat arah dasar keuskupan. Biasanya untuk menyusun arah dasar keuskupan. Arah dasar keuskupan itu biasanya disusun dengan mengacu pada pertemuan bersama seluruh elemen di dalam umat Katolik di keuskupan yang bersangkutan, lalu kemudian membuat arah dasar keuskupan untuk berapa tahun ke depan. Itu arah dasarnya. Nanti di setiap tahun kemudian ada tema-tema atau program-program prioritas. Sekalian menjawab tadi yang tanya apakah sama dengan konsili. Bukan. Kalau konsili itu lebih ke doktrinal, tetapi kalau sinodal itu lebih ke pastoral. Jadi tidak menyentuh ranah doktrinal ajaran gereja, tetapi dia lebih menyentuh kebijakan pastoral untuk menanggapi situasi real yang menjadi konteks umat di gereja lokal yang bersangkutan. Itulah yang disebut sinode. Jadi beda ya dengan konsili ya, bukan konsili tingkat keuskupan ya, jangan samakan ya. Oke. Ya, musyawarah pastoral dia lebih tinggi dari muspas. Jeremy Robert dia lebih tinggi dari muspas. Bukan sekedar musyawarah pastoral, tapi sinode itu memang lebih untuk membuat arah dasar keuskupan, begitu. Oke, tadi saya tekankan bahwa untuk sinode ada 3 hal ya, partisipasi, komuni, dan misi. Jadi seperti Pater bilang ya, muspas bisa tingkat pastoral, tingkat kevikepan atau tingkat keuskupan. Oke teman-teman, terima kasih. Om Doni mau dari atas atau boleh diturunkan? Turun Pater. Oke, terima kasih Pak C. Terima kasih. Iya. Oke, mantap. Kita sapa dulu. Tadi ada pertanyaan bagus tentang mentalitas kitab suci Protestan dan Katolik ya. Tadi bisa diulangi kembali yang tadi type tuh. Salam dulu untuk yang di bawah, Ika Dori dan kawan-kawan yang ada di bawah. Oke, kita sapa dulu yang 168. Halo, 168. Oh, Yo, apa kabar? selamat malam. Selamat malam. Oke. Baik Romo, apa kabar Romo? Baik-baik semua. Dengan siapa ini? Saya dengan Jimmy Romo, Felicianus Jimmy Setiawan.
Oke, dari Jawa, Kalimantan. Dari Bogor, Oke, Romo. Kota Dingin. Oke, Iya. silakan. Iya, Katolik saya atau Protestan? ada tiga pertanyaan untuk pencerahan buat saya aja, Romo. Pak Doni ya? Pak Doni? Tadi Pak Doni ya? Maaf. Oh, saya Jimmy, Felicianus Pak Jimmy Jimmy, maaf. Setiawan. Pak Jimmy, Katolik Iya. atau Protestan, Pak Jimmy? Maaf. Saya Katolik, Romo. Oke, silakan Pak Jimmy. Pertanyaan pertama, mau ke Romo siapa Iya. nih? Tiga Romo di sini. Ya, siapa aja yang jawab saya pasti percaya. Oke. Heeh. Satu, saya mau tanya Romo, kalau tahun jubileum itu kan harus 9 pintu. Dan kan saya juga kan karena memang lagi nggak ada pekerjaan dan penghasilan yang pasti, jadi ketika saya ada uang, ada rezeki baru saya pergi gitu loh, Romo. Dalam 1 tahun itu 9 pintu itu selesai boleh apa tidak, Romo? Apa memang harus setiap minggu atau harus setiap bulan gitu, Romo? Oh ya, ini saya tidak tahu harus 9 pintu. Pater, engkau. Halo teman-teman, ada yang tahu bahwa keputusan harus 9 pintu? Gimana Samarinda gerejanya cuma 2? Haruskah berangkat? Ya Pak Jimmy tahu dari mana bahwa kita harus kunjung 9 pintu? 9 pintu Ya, Porta jubileum Santa, saya mengerti. iya, Porta Santa. iya, iya, Aturan- Porta Santa. Siapa yang bilang? Di grup ini lingkungan saya, Romo. Oh, itu harus tanya Pastor Jakarta Prokia. Iya. Gitu. Di Kuskupan Sintang cuma 3 pintu. Mau Iya, nambah 7 pintu, dia harus kemana ya? Iya, di Bogor sih Jabodetabek banyak ya. Iya banyak dan dekat ya. Dia bisa ke Jakarta, bisa ke Iya, Bandung. betul. Jakarta di Surabaya Jabodetabek kan? gerejanya Penghasilan Tapi cuma yang penghasilan penting saya memang nggak menentu. yang Jadi saya maksudnya apakah memang boleh dilongkap-longkap gitu loh, nggak harus tiap bulan, 2 bulan sekali saya baru ada rezeki, misalnya ada rezeki lebih, baru saya pergi gitu, apakah boleh apa tidak gitu, apa memang harus tiap bulan gitu loh. ya yang penting itu adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan indulgensi itu secara penuh. Iya. Kunjungi gereja yang ada Porta Santanya. Bukan hanya kunjungi gereja, tapi terima sakramen tobat pada Udah, saat kita saya mengunjungi pintu gereja Oh. itu. Cukup. Nggak usah harus sampai 9 pintu. Oh, jadi sebelum kita ke Porta Santa itu kita harus melakukan Bukan sakramen tobat di gereja di tersebut. sana, di tempat dilakukan itu di gereja. Biasanya di Porta Santa itu selalu ada imam yang standby untuk mendengarkan pengakuan dosa bagi para peziarah jubileum. Oh iya. Baik. Jadi nggak harus sampai khatam 9 pintu itu ya. Kemudian kita terikat pada lalu merasa bersalah, nggak nyampe nih 9 pintu nih. Iya. Jadi Oke, kalau memang kemampuan kita hanya bisa 1 pintu, yang penting menerima secara penuh sesuai dengan prosedur anjuran yang diberikan oleh Paus. Menerima sakramen tobat ketika kita mengunjungi Porta Santa, bukan hanya untuk ziarah masuk ke pintu gereja itu tanpa ada penerimaan sakramen tobat. Kalau kita mau mendapatkan indulgensi yang penuh. Baik, Gitu. Romo. Itu sih saya menjawabnya. Kalau memang ada yang punya 9 pintu dan mewajibkan, ya saya tidak tahu, itu kembali kepada keuskupan masing-masing. Baik, Ya, Romo. ya, Paham saya, Romo. Pak Jimmy, kami tidak bisa mewakili Keuskupan Bogor. Mungkin Keuskupan Bogor punya 9 pintu, mungkin supaya rasa partisipasi dan solidaritasnya mengajak umat untuk kunjung 9 pintu Porta Santa yang ada dalam Keuskupan. Kami tidak tahu itu ya. Ya, Iya, baik, Romo. Paham saya. Sampai situ saya mengerti, Romo. Pertanyaan kedua, Romo. Kemarin kan paman saya sakit. Dan daerahnya itu jauh ya, di daerah Bekasi. Dan anaknya kan dari Aussie. Anaknya kan dua-duanya di Aussie ya, Romo ya. Dan ketika itu yang Katolik ini kan hanya beberapa saja nih di keluarga kami. Bahkan koko saya dan adik saya sudah keluar dari Katolik setahu saya. Tapi tetap percaya dengan Katolik gitu loh, Romo. Karena adik saya ini kan ikut suaminya ke Kristen Protestan. Dan koko saya ini rata-rata anaknya dan istrinya itu
Kristen Protestan juga. Kalau saya pribadi, dari dulu saya selalu menekankan ke keluarga saya bahwa tidak ada yang boleh keluar dari Katolik kalau misalnya mau ikut saya gitu loh Romo. Gitu. Nah kemarin pertanyaan ini gini Romo. Saya kan waktu itu kan diminta tolong sama AI saya. Jadi kakak mama saya. Nah kakak mama saya ini kan Katolik Katolik juga. Jadi paman saya ini sakit di Bekasi, saya di Bogor. Dia minta tolong supaya minta paroki saya, Romo paroki saya minta perminyakan untuk ke Bekasi. Gitu Romo. Tetapi dari administrasi sini, oh nggak bisa katanya. Romo sini nggak bisa keluar jauh-jauh. Harus dari paroki daerah tempatnya gitu. Daerah Bekasi Romo. Kan Jabodetabek ya Romo ya. Saya pikir kalau misalnya anaknya baru pulang dari Aussie kan nggak tahu dong gereja-gereja sekitar situ dong. Dan posisinya kan paman saya koma gitu loh. Bisa aja malam itu juga dia lewat gitu loh Romo. Gitu. Oke, dalam posisi koma Pater Marcel pernah jelaskan nih, oke? Sakramen Iya. ini bisa merubuhkan semua sekat dalam posisi koma kalau tidak ada pengetahuan paroki terdekat di mana dan semua, tetapi kenal ada Iya. seorang imam. Pastor Marcel, engkau jelaskan atau Jerry, kalian yang di Indonesia lebih memahami. Untuk sakramen minyak suci itu tidak ada itu yurisdiksi ya, dalam arti tertentu Iya. bahwa kami para imam itu standby. Iya. Yang penting saya tidak dalam posisi dieskomunikasi. Tapi kalau Iya. dalam situasi darurat ketika ada bahaya maut, kalau saya yang terdekat di situ dan dihubungi umat untuk melayani sakramen minyak suci, saya walaupun lagi nenteng reket bulu tangkis kah, atau lagi nenteng tongkat alat pancing kah, saya harus tinggalkan alat pancing atau reket itu dan harus segera melayani sakramen minyak suci. Saya paling menyesal kalau kemudian saya terlambat dan sampai di sana umat saya sudah meninggal begitu. Ini sekretariatnya nggak mau Romo. Ya itulah kadang-kadang sekretariatnya itu lebih keras dari hukum gereja. Iya, nggak mau. Jadi kan saya nggak punya nomor Romo kan. Padahal saya memang kenal Romo paroki saya sendiri dengan akrab. Bahkan ya cukup dekat lah. Sama frater juga, frater suka main ke rumah saya gitu. Tapi kan saya kan sebagai umat kan harus mengikuti proses ya Romo ya, prosedur gereja. Jadi saya melalui sekretariat dulu, ke ketua lingkungan dulu. Dari ketua lingkungan diarahkan ke sekretariat. Dari sekretariat saya minta tapi tidak diperbolehkan secara putus final. Nggak bisa gitu loh Romo. Oh ya, Nggak bisa, sebenarnya harus ke paroki sekretaris- yang terdekat. Sebenarnya sekretaris yang baik dia harus konsultasi ke Romo dulu karena ini dalam sakramen perminyakan suci ini saat-saat kritis. Oke. Tapi puji Tuhannya dia dapat akhirnya besoknya ya Romo, karena memang anaknya juga Katolik seutuhnya ya. Jadi anaknya berusaha untuk mencari gereja setempat. Saya kan telepon-teleponan sama anaknya sepupu kan ya berarti sama saya. Coba deh kamu cari ini saya kan search di Google, ternyata ada Santo Matias Rasul di sana di dekat Bekasi. Ternyata puji Tuhan dapat dan dilakukan perminyakan dan 2 hari kemudian baru meninggal Romo. Oke, terima kasih. Saya pikir meninggal tanpa perminyakan suci. Oke. Terima Puji kasih. Tuhan, puji Tuhan Romo. Anaknya Iya, bisa gini. koordinasi sama saya. Popom. Heeh. Yang namanya sakramen minyak suci. Saya bisa mengerti dalam hal tertentu dari sikap yang diambil oleh pihak sekretariat. Tapi kita yang keluarga dalam keadaan kondisi kritis sakratul maut, itu lebih baik kalau saya sarankan. Ya boleh kita bisa maksimal. Saya membayangkan begini, sudah kondisi kritis nih, bisa dilayani di monitor itu sudah. Pokoknya kita berjuang, tim medis itu berjuang antara hidup dan mati nih. Apakah kita harus masih menunggu ketua lingkungan, kita telepon dia, baik kalau sementara dia pegang HP, kita harus masih telepon lagi sekretariat, baik kalau sekretariat dia pegang HP. Dan kita melihat, apalagi kalau misalnya dia kritis, misalnya sekitar jam 1, jam 2, jam 3 subuh, apakah masih sekretariat masih buka? Nah itu kan agak gimana, baik saya kira untuk secara struktur baik, tetapi paling penting adalah dalam kondisi kritis itu ada imam di mana segera minta imam untuk dilayani, itu penting.
Lalu yang kedua itu ya mungkin saya lihat lebih kepada pengalaman saya berapa kali itu saya lintas paroki nih, lintas paroki. Iya, iya Romo. Karena kebetulan teman pastor yang di paroki tetangga itu lagi ada berhalangan. Beliau sakit Iya. juga. Lalu kemudian sesudah itu saya segera melayani mereka. Lalu kemudian baru lebih hal yang ini lebih ke etika praktisnya. Nanti baru sebentar saya WA dia. Saya bilang, Tuhan, saya tadi ada permintaan dari umat dan saya sudah layani umatmu. Malah beliau sangat berterima kasih. Aduh, terima kasih friend. Sudah bisa membantu saya. Mm-mm. Itu poin. Yang paling penting itu tadi. Makanya pertanyaan saya tadi. Kalau misalnya dia kondisi kritis, layar di monitor itu sudah tutut-tutut begitu. Apakah Iya. kita harus masuk telepon? Dan jamnya misalnya jam 4 subuh atau jam yang lagi orang tidur nyenyak. Pertanyaannya apakah sekretariat masih buka? Apakah ketua lingkungan itu masih Nggak mungkin. terbangun? Iya, nggak mungkin. Terbangun? Ya enggak bisa lah. Mm-mm. Jadi kalau memang kondisi kritis seperti itu ada baiknya sedapat mungkin itu berusaha untuk menjangkau untuk mendapat. Maka pesan saya kepada umat Katolik, jangan sok sungkan untuk menyimpan nomor HP pastor-pastor parokimu, pastor rekanmu, atau pastor-pastor terdekat. Ya, Mm-mm. itu saja kok dari saya. Pater berdua lanjut. Iya, saya karena kemarin puji Tuhan karena waktu kemarin itu papa saya sekarat pun bulan 12 kemarin ya. Kan kanker paru-paru. Waktu perminyakan pertama, papa saya agak enakan tuh. Wah, papa lega Jim, papa lega. Ya karena papa saya ya jujur aja Romo, dalam sekian tahun itu memang dia kurang bersosialisasi sama tetangga, sama keluarga dan anak-anak juga kan. Saya juga dalam keadaan istilahnya punya keluarga gitu dan dia tinggalnya sama koko saya yang di luar Katolik gitu loh Romo. Jadi dia jarang ke gereja. Waktu dia sekarat itu pertama kali masuk rumah sakit itu langsung divonis stadium 4 kanker paru-paru. Langsung saya bawa Romo perminyakan karena memang dekat ya rumah sakitnya karena kebetulan pas di dekat dari rumah saya di Bogor. Karena waktu itu saya menganjurkan ke koko saya supaya papa saya dirawat di daerah dekat rumah sakit di dekat rumah saya. Jadi saya bisa atur, bisa lihat-lihat juga kan. Nah, itu puji Tuhan dapat perminyakan pertama. Akhirnya papa saya selang sebulan kemudian itu dapat telepon saya dari adik saya, papa udah minta anak-anak kumpul dan minta didoakan. Langsung saya nggak banyak omong lagi, saya telepon koko saya, ini gimana? Kan saya juga kan yang tadi saya bilang pendapatan saya lagi belum ada kepastian gitu ya Romo ya. Dan ke posisi di situ saya lagi memang uangnya lagi pas-pasan lah buat kehidupan saya dan keluarga. Dan saya bilang ke koko saya, karena koko saya kan punya uang lebih ya, karena dia memang mampu lah istilahnya. Saya tanya sama dia, oh ya udah bawa. Akhirnya saya telepon ke ketua lingkungan saya. Ketua lingkungan saya langsung melanjutkan ke Romonya waktu itu, ke Romonya. Dan waktu itu papa saya posisi udah di rumah sakit Jakarta. Dan puji Tuhan malam itu Romo Heri ada di tempat Romo dan mengiyakan kok Romo. Akhirnya langsung kita pergi sama-sama Romo Heri itu ke rumah sakit papa saya. Selang 1 jam perminyakan kedua, papa saya meninggal Romo. Gitu. Jadi kalau dari Romonya sendiri di paroki saya rasa nggak pernah mau menolak. Tapi sekretariatnya nih Romo. Gitu loh Romo. Apakah itu sebagai kesalahan sekretariat atau memang udah tugasnya sekretariat seperti itu Romo? Mensekat dulu. Gitu Romo. Itu pertanyaannya Romo. Pastoral di paroki ya. Yes, kebetulan aktif juga di paroki gitu kan. Iya. Ya kasus-kasus itu bisa dikatakan juga kesalahan ya, tetapi mungkin lebih tepatnya itu karena kurangnya komunikasi ya sama koordinasi itu antar sekretariat dengan pastor. Seharusnya itu tugas sekretariat itu paroki itu lebih banyak menanyakan kepada pastor karena pelayanan sakramen itu kan oleh pastor ya. Iya Romo, itu dia. Jadi Itu makanya langsung di-skat saya Romo. Tidak bisa gitu kata dia. Romo setempat
Romo di sini tidak bisa keluar ke daerah-daerah sana. Kalau misalnya dalam perjalanan paman kamu meninggal gimana? Kan percuma katanya. Begitu Romo jawabannya. Kan itu nggak pantas dan nggak etis ya Romo ya. Kalau menurut saya ya, itu posisinya kan malam. Dan malam itu kan anaknya dari Aussie. Dan dia nggak tahu lingkungan paroki sekitar di sana apa gitu loh. Gitu loh Romo. Dia langsung men-skat, oh tidak bisa gitu. Apa memang dia memang udah di luar jam kerja sekretariat jadi dia malas telepon Romo atau gimana ya Romo ya? Kondisi waktu itu persisnya seperti apa, tapi ya secara prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sakramen minyak suci itu sakramen yang siapapun imam asal tidak terkena ekskomunikasi dia bisa melayaninya meskipun di luar wilayah dia, tetapi setelah itu dia bisa memberitahukan kepada romo paroki tempat di mana rumah sakit itu berada. Begitu ya. Jadi seperti misalnya saya bukan tugas di paroki, tapi saya tugas di biara misalnya. Iya. Tapi kemudian ketika ada umat yang ngebel atau nakes yang ngebel dari rumah sakit, bahwa ini ada umat nih dari paroki di pedalaman ini, dari kampung nih yang sedang mau meninggal ini, tolong berikan minyak suci. Saya langsung berangkat, kebetulan mungkin masih bisa sadar ketika ditelepon, saya langsung berangkat melayani itu. Biasanya setelah itu saya memberitahukannya kepada romo paroki tempat di mana rumah sakit itu berada. Iya, makanya saya percaya. Jadi begitulah, artinya bahwa pasti nolak gitu loh. Jadi bahwa posisinya kita nggak tahu persis kasusnya seperti apa, tapi ya udah, itu situasi yang terjadi waktu itu. Sekretariat itu mungkin ketidakpahaman sekretariatnya soal hakikat sakramen. Jadi nggak ada batas ya Romo ya. Jadi maksudnya nggak masalah. Nggak ada dari Bogor nggak boleh ke Jakarta, dari Bogor nggak boleh ke misalnya ke Bekasi, nggak ada ya Romo ya. Nggak masalah, kecuali nggak ada batas wilayah kecuali misa perkawinan, kecuali untuk misa perkawinan itu perlu yurisdiksi izin dari keuskupan yang bersangkutan. Saya kalau pulang libur, keluarga nyuruh saya misa, kalau saya itu harus minta izin ke pastor paroki. Uskup di keuskupan ini misalnya keuskupan misalnya uskupnya asalnya dari misalnya uskup Sintang, asalnya dari keuskupan Pontianak. Dia pulang libur ke kampung, dia mau misa di kampungnya, dia harus minta izin tuh ke uskup Agung Pontianak tuh. Iya. Kalau masalah yang minyak kan nggak ada ya. Kalau minyak suci kita siap setiap saat, imam yang paling dekat yang bisa dihubungi dalam situasi darurat, kebetulan mungkin imam. Nah itulah yang dikritik oleh Paus Fransiskus, bahwa jangan sampai pelayanan kita menjadi sangat birokratis yang kemudian membuat orang-orang itu terlambat dilayani oleh karena sistem kerja gereja yang sangat birokratis. Seperti itu, hal-hal seperti itu. Oke, untuk keteraturan dan ketertiban dengan situasi di kota bisa saja berbeda begitu, karena juga jumlah jiwa yang dilayani di kota itu kan berbeda, lebih banyak, dan romonya kan nggak banyak. Iya, romonya cuma 2 di sini. Cuma 2, kadang kan cuma 2, maka romo cuma 2, umat ribuan. Ribuan gitu, sehingga kemudian akhirnya ya mungkin dibangunlah sistem melalui sekretariat dan segala macam begitu untuk memudahkan romo untuk penjadwalan. Tapi untuk minyak suci ini kan nggak bisa dijadwalkan tuh kapan ya itu orang dia minta. Romo, makanya saya kemarin agak kecewanya di situ Romo, karena ini kan ini menyangkut keselamatan jiwa ya Romo. Ini abadi dan atau binasa kan gitu ya Romo ya. Mungkin paman saya dalam dosa berat kan kita nggak tahu ya Romo, gitu loh. Makanya kan minta mudah-mudahan setelah dapat dalam kasus seperti ini ya, kalau dia nggak mengenal siapapun yang di samping, tapi dalam kasus bahwa orang sakit ini dia aktif di lingkungan dan dia kenal ketua lingkungan dari siapa dan keluarga tahu itu, lalu kalau keluarga yang tahu betul di situ ada orang sakit di situ dan tidak menghubungi romo paroki juga yang ada dekat di situ, ini menjadi pertanyaan besar. Iya Romo.
persekutuanmu dengan paroki juga dipertanyakan di sini. Oke. Mm-mm. Jadi kalau justru ketua lingkungan mendukung saya, udah coba langsung ke Romo katanya. Saya bilang saya nggak boleh, kurang ajar. Saya takutnya Romonya sibuk. Saya takutnya Romonya memang harus ada aturan dari prosedur gereja gitu loh, harus melalui sekretariat kan yang seperti itu yang saya tahu saya Romo. Ya, Karena kan saya Romo sangat itu mengerti, makanya Pater Jerry tadi bilang, semoga kalian punya nomor langsung romo-romomu. Romo. Seperti itu. Semoga. ya baik Romo, besok saya minta langsung deh Romo Minggu. Oke. Iya. Iya, pertanyaan ketiga agak berat nih Romo. Ini yang benar-benar berat dan masih mengganjal di hati saya sampai sekarang ini, dan inilah dosa-dosa saya, masih saya merasa berat di dosa saya Romo. Pemberesan pernikahan saya Romo, gitu loh. Bagaimana ya Romo ya caranya ya? Sedangkan saya untuk pemberesan pernikahan itu kan perlu uang untuk bolak-balik gitu. Sedangkan saya posisinya ini pemasukannya lagi nggak pasti Romo, gitu loh. Bagaimana ya Romo? Pemberesan dalam arti apa ya? Saya Lebih selingkuh spesifik. Romo. Saya Lebih selingkuh. spesifik. Ya, saya selingkuh dari istri pertama saya, dan saya sudah menikah lagi, dan saya sudah mengakui dosa-dosa saya sama istri yang kedua ini ke Romo juga, dan minta pengampunan karena saya udah punya anak lagi dari istri yang kedua ini. Jadi saya minta supaya dibaptis walaupun kita masih belum menikah secara sah di gereja Katolik, karena saya pertama kan sah di gereja Katolik yang menikah pertama Romo, gitu. Ya. Karena kebrengsekan saya lah Romo. Tapi saya yang kali ini maksudnya, saya kan juga istri saya yang pertama sudah tahu bahwa saya sudah punya istri yang kedua gitu, dan punya anak 2. Dari yang pertama saya punya anak 1, dan saya sudah mau saya dan istri yang pertama itu juga sudah mensekat saya dari awal, saya nggak ada pemasukan gitu kan, dan memang saya udah terjadi perselingkuhan sebelum istri saya mensekat saya Romo, gitu loh. Dan saya mau yang benar-benar saya jalani hidup sekarang ini ya dengan yang istri yang kedua ini Romo, dan benar-benar mau sampai saya akhir hayat hidup saya gitu Romo, gitu. Mau saya pemberesan pernikahan saya bagaimana ya Romo ya, sedangkan saya pemasukan belum ada, masih belum pasti ya, bukan belum ada ya Romo, maaf, pemasukan ada tapi belum pasti gitu Romo. Jadi dapat uang ya, kita dapat uang lumayan besar, tapi buat sehari-hari ngekip dijaga supaya sampai dapat uang lagi, karena saya kan breeder anjing Romo, saya breeder German Shepherd Romo, gitu. Jadi bagaimana ya Romo ya cara supaya saya bisa melakukan pemberesan pernikahan saya tanpa Oke, Pak. masalah. Di sini kita Iya. bisa sebentar, Pak Jimmy, saya sudah mengerti. Oke. Iya. Ada 2 hal di sini, yaitu pemberesan perkawinanmu atau urusan Iya. permandian anak. Permandian anak sudah Romo, sudah dikasih apa ya namanya, dikasih kebijakan sama Romo Oke, sudah. paroki Sekarang saya. untuk Iya. urusan pemberesan perkawinanmu, Betul, Romo. kami tidak bisa menyelesaikan di room ini. Jadi Bapak harus selalu punya koordinasi, punya dialog dengan Romo setempat. Oke? Mau prosesnya seperti apa, sampai ke tribunalnya seperti apa, Pastor Proki engkau harus proaktif dalam urusan ini. Di sini kami tidak bisa menyelesaikan urusan pemberesan perkawinan. Engkau punya opportunity, engkau punya kesempatan adalah dekati Pastor Proki, dialogkan persoalanmu, dan mintalah arahan dari dia seperti apa. Mau ke tribunal, Iya. kupan atau apa. Kalau di room ini, kami hanya pasti akan mengarahkan Bapak, pergilah ke paroki di mana Anda tinggal, supaya dialog dengan Iya, Romo. prosesnya kemana. Nanti di sana yang dianjurkan, bukan kami di sini. Iya, tapi apakah dengan menunda-nunda, misalnya kan saya juga udah ada sakit-sakitan ya Romo ya, saya udah ada pasang ring jantung, misalnya saya belum amit-amit, ya maksudnya kalau misalnya memang Tuhan panggil saya sebelum saya pemberesan perkawinan, apakah saya dalam dosa besar gitu Romo? Dalam Pak, boleh cerita nggak, Pak?
Yuk, jangan kita tidak bisa membuat pengandian di sini, oke Pak. Sekarang anjuran saya, Bapak ke Pastor Paroki, dialog dengan Pastor Paroki, bagaimana proses seperti apa. Gitu ya Romo ya. Baik Romo. Terima kasih Romo saran-sarannya dan infonya. Prinsipnya tadi sudah dijelaskan sama Pater Cafe, harus ke paroki. Dan itu ya pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu. Untuk urusan yang jangan pikirkan pernikahan yang mewah-mewah lalu harus kumpulkan duit banyak-banyak. Prinsip dasarnya yang paling penting itu pergi saja. Istilah saya biasanya saya mengatakan dalam katekes itu, apapun makanannya, minumannya, teh, botol, sosro, apapun situasimu, pergilah ke pastornya di sana di paroki. Iya Romo. Itu semua dari situ. Nanti baru dia urus ke bagaimana itu tanggung jawab pastor paroki. Baik. Itu aja kok. Itu saja. Iya. Dari di sini kita tidak bisa urus. Karena itu kebijakan nanti cepat atau lambatnya dari dirimu saja. Pendekatan ke pastor parokimu itu. Itu aja kok. Baik Romo. Ya, Iya. semoga Baik. sehat dan urusan bisnis lancar dan engkau juga semakin Amin, terberkati Romo. urusan. Amin, Ya, amin. itu aja kok. Ya mohon Lanjut. doanya juga untuk adik dan kakak saya supaya bisa kembali ke Katolik Romo. Oke, Jimmy, kita akan doa. Mereka Iya. ikut formal ini. Iya. Amin. Baik Romo, terima kasih. Selamat malam Romo. Izin Oke mundur. Jimmy, oke Jimmy. Tetap teguh, Terima jangan kasih. Jimmy. Pesan Iya, saya Romo. saja satu, pesan saya Iya, Romo. satu. Mm-mm. Seperti nasihat Paus Fransiskus, Mm-mm. bagi pasangan-pasangan yang oleh karena alasan kanonik tidak bisa membereskan perkawinan, gereja tidak mengucilkan Anda. Iya, satu Jadi, lagi Romo, maaf ya, saya mau tunggu. tadi nambah nekankan. Gereja tidak mengucilkan Anda. Iya, Romo. Gereja terus mengundang Anda untuk tetap hadir dalam Ekaristi Kudus, meskipun untuk Komuni Kudus gereja masih melarangnya untuk kalian berdua Iya, Romo. menerimanya, termasuk jika mantan istri juga sudah dalam posisi sudah memiliki pasangan yang baru. Belum. Ya, Romo. jika Belum. jika dia pun punya pasangan yang baru, dan umat Katolik diundang untuk tidak mengadili sesama saudaranya. Iya, Jadi Romo, terima kasih. gereja yang ramah, yang terbuka. Jadi gereja bukanlah museum orang suci, orang kudus, Iya. tetapi rumah sakit bagi para pendosa. Oleh karena Iya, itu, jangan malu untuk tidak maju menerima komuni, lalu Selalu, nggak mau Romo. ke gereja. Selalu saya ke gereja, masih Ya, gereja. tetap- Puji Tuhan. Tetap Puji Tuhan. konsisten ke gereja sambil kemudian berdiskusi, berdialog Iya. dengan romo paroki. Mungkin ada jalan keluar untuk proses-proses yang bisa dilakukan di dalam gereja sesuai dengan aturan gereja. Iya. Intinya perkawinan memang tak terceraikan kecuali oleh kematian. Iya, Romo. Tetapi Maafin ya- saya Romo. Tetapi itulah Udah kita tidak. terbawa hawa nafsu. Jadi kita tidak bisa mengadili, Yesus pun tidak mengadili. Jadi gereja pun tidak punya kewenangan untuk mengadili. Iya, Romo. Jadi Paham. oleh karena itu gereja tetap mengajak saudara-saudari yang karena alasan tertentu kemudian tidak bisa membereskan perkawinan, maka Iya. mereka tetap diundang untuk ambil bagian dalam meja sabda, tapi tidak dalam meja ekaristi. Iya, Begitu ya? Ya, satu lagi Romo, kemarin didoktrin saya sama orang Katolik juga, sama sesama Katolik, dan dia bilang katanya ada saudaranya yang seperti kasus saya, dan di hadapan Tuhan Yesus kan perkawinan itu kan harus suci gitu ya Romo ya. Jadi coba kamu minta ke Kristen Protestan supaya nikah secara Protestan, tapi tetap kamu Katolik. Saya waktu itu Jangan, hampir bukan. pernah melakukan itu seperti itu Romo. Bahaya ya. Itu kamu hanya menipu Saran sesat. menipu di antara manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Tuhan Allahmu. Iya Romo. Hancur. Itu pikiran saya karena Tuhan nggak mungkin bisa dibohongi kan Romo. Kecuali memang itu hanya kepentingan administratif. Kebanyakan orang Katolik kadang-kadang melakukan hal itu. Dan Iya. para pendeta itu kurang ajar. Saya pernah marah seorang pendeta di sini waktu saya masih jadi pastor paroki.
Oleh Iya, Romo. karena dia menyediakan surat nikah dan kemudian mengatakan kepada umatku yang tidak bisa dibereskan perkawinan, pindah ke sini yuk, saya sediakan surat nikah ini. Tinggal tanda tangan. Saya langsung ngamuk tuh, pendeta dari timur, saya Flores. Dia dari timur, saya langsung naik ke rumahnya, saya ngamuk. Kalau mau mancing tuh mancing di sungai sana, jangan mancing di kolam orang. Iya, istri yang kedua saya juga dari Flores, Romo, dari Ruteng, Romo. Iya, begitu. Iya. Karena saya omongnya karena ketemunya pendetanya dari timur, sama-sama Iya. dari NTT. Saya langsung naik Iya. ke rumahnya, saya langsung cegat. Kamu Iya. kalau mau mancing, mancing di sungai sana untuk ikan yang masih liar di sana. Jangan kau Iya, mancing di kolam Katolik. Iya, Romo. Jadi umat saya, kita punya kitab suci yang sama, tidak bisa menceraikan. Kamu siapkan surat nikah di situ. Ya, itu, Menikahkan Romo. orang yang sudah menikah secara gereja. Iya. Jadi Baik, jangan Marcel. Katolik juga ngajarin saya seperti itu, Romo. Iya, Dan saya waktu jangan itu sempat ikut ajaran-ajaran seperti itu ya. Kalau terpikir itu, Romo, gitu. Kalau Dan kamu saya umat sempat- saya langsung cegat itu. Iya. Iya, Romo. Oke. Saya enggak akan seperti itu, Romo. Tetap saya Oke, mau di jalur Katolik, Romo. Oke, Saya mau oke, oke. beresin Tetap perkawinan kuat saya. semangat ya. Iya, Oke, pasti. Om Tetap Jimmy. kuat semangat. Ya, doakan Jimmy, saya, terima kasih Romo. untuk 4 pertanyaan Om Jimmy, nanti kita akan ketemu Iya. di Iya. kesempatan lain, jangan lupa. Iya. Nanti Terima kita kasih, berikan Romo. kesempatan, Oke. Ya, Matur doakan nuwun. saya supaya tetap kuat dan tetap bisa jaga keluarga saya secara Katolik, Amin, Romo, sampai amin. saya Pasti akhir berkat. hayat hidup saya. Seperti Amin. lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan ingat Berjalan. satu, Pak Jimmy, Tuhan tidak menutup semua pintu tanpa Iya, membuka sebuah jendela. Sekecil Betul, apapun Romo. jendela, ada harapan. Oke, tetap Iya, saya tabah percaya. dan kuat dalam doa. Oke, Amin. terima kasih. Terima kasih, Romo. Om Jimmy, Yuk. terima kasih. Oke, saya turun. Ya, saya keluar ya, Romo. Yuk, Iya. mantap. Yuk, mantap. Oke, tadi ada Maksi tanya bagaimana dengan perminyakan suci, apakah yang sebelum komuni pertama tidak boleh, tidak, yang setelah pembaptisan silakan. Oke, teman-teman jangan takut. Tunggu, ini belum komuni pertama, dia sudah dibaptis juga, kamu takut apa untuk minta perminyakan suci? Yang lain lagi, ada yang Tadi ada yang tanya tentang itu, apakah minyak suci identik dengan minyak kematian? Sehingga banyak umat Katolik yang takut untuk terima minyak suci. Itu fakta yang saya jumpai. mitos, mendapatkan mitos itu. Iya, fakta bahwa banyak umat Katolik yang takut minyak suci itu fakta. Saya tuh berapa tahun imamat ini, 15 tahun lah imamat nih. Saya tuh masih bisa hitung dengan jari itu jumlah yang minta minyak suci itu, karena takut sepertinya malaikat maut. Kalau Romo datang nenteng minyak suci itu seolah-olah malaikat maut. Ini katekese yang lemah. Jadi minyak suci itu adalah minyak bukan untuk membuat orang meninggal. Minyak yang menyembuhkan, yang menguatkan supaya bisa bersatu dengan penderitaan Kristus dan mengalami sukacita kebangkitan bersama Dia gitu. Maka tidak semua orang kalau sudah terima minyak suci itu bisa langsung pamit ya. Ada yang bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun setelah itu. Lalu bagaimana? Apakah kalau sudah minta minyak suci, kalau tiba-tiba dia sakit keras lagi, bolehkah keluarga minta lagi? Boleh. Lebih dari 1 kali tidak apa-apa. Terima lagi tidak apa-apa. Itu minyak untuk menyembuhkan. Maka kalau itulah sarana untuk menyembuhkan, bukan bawa ke dukun. Minta minyak suci, bawa ke dukun, daripada kau bawa ke dukun di jampi-jampi, ditiupi air siri, ditiupi macam-macam di sana. Kau panggil Romo aja, doakan dan kasih perminyakan suci toh, daripada kau bawa ke dukun. Oke. Saya kadang-kala ya puji Tuhan di beberapa paroki itu permintaan untuk pelayanan sakramen suci itu sudah banyak. Saya mengalami cukup banyak. Saya kadang-kala katekesekan, karena persoalannya begini, kadang-kala umat minta minyak suci itu orang sudah terminal. Jadi kadang-kala kita rebutan, kita pakai motor, kita pakai motor atau mobil, kita gas full sampai sana ya sudah lewat lah, atau mungkin napas sudah secara ini kadang-kala kematian medis sudah oleh dokter, tapi kan belum ini lalu. Kadang-kala terjadi seperti itu, makanya saya bilang kalau minta minyak suci
kalian takut itu karena memang pengalaman itu kalian minta bagaimana? Napas sudah di leher kami belum selesai oleh sudah mati ya orang takut lah. Napas sudah di leher ya. Iya. Nah, makanya saya bilang minyak suci itu bukan minyak OTW. Setelah kita kasih minyak suci lalu dia OTW, tidak. Lalu kalian mulai cap pastornya itu. Kalau lain kali jangan minta minyak suci ke pastor A, pastor B. Dia seperti malaikat pencabut Malaikat nyawa. maut itu yang paling bikin trauma itu. Kita dijuluki Apalagi malaikat kita maut. pergi. Jadi saya bilang nanti kalau pemahaman gereja tentang orang yang sakit itu kan sakit medis dan non medis dan lain sebagainya itu. Makanya umat Katolik itu kenapa mereka takut? Sejauh saya mengikuti dan mungkin pengalaman kayak Pater berdua mungkin berbeda atau mungkin kurang lebih sama. Pada umumnya yang saya alami adalah itu tadi saya istilah kenapa sudah di tenggorokan sudah mau keluar dari batang hidung mereka minta ya kita belum selesai oleh sudah mati ya. Lalu mulai tersiar kabar itu pastor A itu pastor pencabut nyawa. Jadi nggak usah minta minyak suci. Makanya katekes itu harus kencang bahwa minyak suci itu bukan untuk orang meninggal, itu untuk sekiranya rahmat Tuhan bekerja dan dia sembuh, puji Tuhan. Dan memang pengalaman saya berapa kali saya kasih itu ada yang sampai sekarang masih sehat, padahal itu sudah ya kondisi koma. Tapi memang di beberapa yang saya kasih ya puji Tuhan dia sudah Tuhan pemilik kehidupan panggil kembali dia. Jadi poinnya umat Allah kalau minta minyak suci itu jangan napas sudah hoha-hoha satu aja, tidak baik gitu tuh. Lalu selesai itu meninggal ya selesai juga. Dan ini pengalaman saya. Saya selalu pesankan kepada nakes, baik dokter maupun perawat dan lain sebagainya. Saya kebetulan waktu di paroki sebelumnya, direkturnya kan orang Katolik dan banyak perawatnya yang Katolik, bidan-bidan. Sehingga kemudian saya bilang, pasien yang masuk, kalian harus cek ini Katolik atau gimana. Dan puji Tuhan karena kerjasama dengan mereka dan saya hampir dalam sehari itu yang membuat saya agak dalam tanda petik agak kewalahan juga dan ini. Satu hari itu 5 kali, baru pulang, baru mau sarapan 1. Lalu pulang dari rumah sakit jam 12 1 lagi, sore 1 lagi, subuh 1 lagi. Itu yang kemudian mendorong saya untuk menyampaikan kepada pihak teman-teman nakes, baik perawat, bidan maupun dokter. Saya bilang tolonglah. Disitulah panggilan kalian sebagai seorang, bukan hanya sebagai seorang dokter, seorang perawat, tapi kalian sebagai seorang Katolik. Jika engkau tahu saudaramu yang masuk rumah sakit ini dan kondisinya kritis, segera hubungi pastor terdekat. Jadi jangan takut, minyak suci itu bukan minyak OTW ya. Jadi jangan memframing minyak suci itu minyak OTW atau malaikat pencabut nyawa. Berat nanti ini nih. Itu aja. Lanjut kayak Pater berdua. Oke ya, kita ganti tema ya. Kita minyak suci terus nih. Satu lagi ya, yang berkaitan minyak suci tadi. Satu lagi ya. Kenapa penting minyak suci itu supaya umat kita itu jangan takut untuk minta ya. Kenapa? Karena tidak semua kita punya kesempatan untuk ngaku dosa. Nah, minyak suci adalah pengurapan terakhir yang memberikan pengampunan dosa atas dosa-dosa berat yang kita lakukan yang harus diterima melalui yang diampuni melalui sakramen tobat. Minyak suci itu adalah minyak di mana kita diampuni juga dari dosa-dosa berat yang tidak sempat kita akukan. Tidak sempat, dan tidak semua kita itu mati dengan kondisi yang baik, dengan penuh persiapan yang matang, sempat ngaku dosa, sempat nyambut viatikum, lalu kemudian mati dengan tersenyum begitu. Tidak semua kita memiliki rahmat itu. Maka nasihat para kudus itu salah satu hal yang dimohonkan dalam hidup adalah mohon kematian yang baik. Dalam arti ya, kematian yang memang sungguh-sungguh dengan persiapan, dalam arti masih bisa sempat untuk ngaku dosa, masih sempat terima viatikum, dan kemudian pamit dengan keluarga dan kemudian meninggal begitu. Tapi tidak semua orang mendapatkan rahmat itu. Maka penting untuk minta romo untuk menerimakan minyak suci kepada. Jadi kebanyakan juga keluarga panik, maka kemudian lupa untuk cari romo untuk minta minyak suci. Ada satu pengalaman menarik bahwa
ada satu bapak, ini pastoral ya. Ini fakta pengalaman konkret. Ada seorang bapak yang belum dibaptis, lalu kemudian sulit untuk meninggal. Dia secara fisik kelihatan sehat, kuat, tetapi dia beberapa kali udah kritis, lalu kemudian segar lagi, tetapi anak-anaknya itu sudah berulang kali ini dibaptis begitu. Lalu akhirnya bapak ini dulu dekat dengan para pastor Belanda, sering menjemput para pastor Belanda dan mengantar para pastor Belanda dari kampung tetangga ke kampung mereka, dan berikutnya dia mengantar juga setelah para pastor Belanda itu bertugas di stasi mereka beberapa hari, dia yang mengantar ke perbatasan stasi berikutnya sebelum dijemput oleh umat dari stasi berikutnya. Dia dekat dengan para pastor Belanda, tapi dia tidak mau dibaptis oleh para pastor Belanda. Dan itu bertahan sampai anak-anaknya semua sudah dibaptis Katolik. Lalu kemudian ketika dia mau meninggal, anak-anaknya mengatakan bahwa dia mengalami proses kematian yang sulit. Dalam arti hampir meninggal, lalu segar lagi, hampir meninggal, segar lagi. Jadi anak-anaknya sepertinya sudah putus asa nih. Gimana ini? Bawa ke rumah sakit. Jadi bolak-balik. Akhirnya mereka datang ke paroki, kemudian bertanya kepada saya gitu. Pastor, bagaimana ini bapak kami ini nih? Kok mau meninggal, lalu kemudian tidak, dalam tanda kutip, tidak jadi. Tidak jadi. Saya bilang, bapak udah dibaptis belum? Tidak, belum dibaptis. Dia tidak mau dibaptis dulu. Lalu coba ditanya dulu kepada bapak, apakah mau dibaptis? Pasti ada sesuatu di dalam diri bapak. Coba, akhirnya mereka pulang, mereka nanya, bisakah bapak maukah dibaptis oleh pastor? Dia langsung tanya, pastor yang mana? Itu Pastor Marcel. Boleh diundang untuk dibaptis. Akhirnya saya ke sana, saya membaptisnya, langsung menerimakan komuni, langsung menerimakan minyak suci. Saya pesan kepada anaknya, jika ada yang keluar dari tubuhnya, buang saja ke septic tank. Pasti dia akan pamit. Kalau kalian tidak mau mewarisinya, buang ke septic tank. Apa yang terjadi? 1 hari setelah pembaptisan dan perminyakan suci, keluar barang aneh bin ajaib dalam tubuhnya. Ilmu untuk membakar ladang. Jadi dia dianugerahi barang itu, bukan dia cari dengan bertapa, tetapi dia mendapatkan itu. Dan dia biasanya diminta bantuan untuk membantu orang untuk bakar ladang. Biasanya ladang berpindah, dia hanya membuat garis di pinggir-pinggir ladang itu. Api itu tidak akan lewat di garis-garis yang dia buat itu. Maka dia tidak mau dibaptis oleh pastor Belanda dulu, oleh karena dia merasa bahwa kalau dia dibaptis kena air kudus, pasti apa yang ada dalam tubuhnya yang menjadi sarana dia untuk membantu membakar ladang itu, karena di sini kan ladang berpindah ya, dan ilmu itu sangat berguna sekali untuk itu, untuk menghindari api merambat ke kebun orang, dan dia digunakan orang untuk itu, dan tidak ada anak-anak yang mewarisi itu rupanya persoalannya, sehingga ada sesuatu yang memberatkan dia. Nah setelah itu keluar, hari ketiganya, hari ini saya baptis, kemudian kasih komuni dan minyak suci, besoknya keluar, anaknya beritahu, saya bilang buang ke septic tank kalau kalian tidak mau mewarisinya. Hari ketiganya dia langsung meninggal. Sekalian bisa requiem. Jadi ini pertobatan injury time ya. Rahmat Tuhan bekerja secara luar biasa kepada Bapak ini. Itu saja pengalaman berkaitan dengan minyak suci. Maka dalam eksorsis pun
Minyak suci itu sangat ampuh. Sangat ampuh. Itu jalan terakhir itu. Kalau tidak mempan setan sekuat apapun, kalau dia minyak suci itu pasti bubar tuh. Itu saja tambah. Oke, tentang minyak suci. Ada teman-teman yang sini mau beri komen tentang minyak suci, pengalaman, ataukah ada yang mau tema lain? Silahkan, oke. Jadi kita sudah tahu nih, kalau di sini nanti ketemu Yulita, ketemu Pastor Marcel, engkau jangan juga jadi sakit, engkau jangan pura-pura sakit, nanti Pastor Marcel kau kasih minyak suci lagi. Pokoknya saya mintain satu-satu ke Pater Yeri, Pater Cafe, ke Pastor Marcel, minta minyak sucinya. Kan pasti Romo-Romo bawa minyak suci di saku. Ya, tapi kau sakit dulu, jangan tahu sampo itu. masih sampo juga minta minyak suci. Makanya liburan tuh sering lama itu di bandara itu, gara-gara bawa barang itu tuh dikira tempat nyimpan narkoba itu. Yang lolos tuh hanya di Bali saja. Saya tuh selalu kena itu di Pontianak kena, di Jakarta kalau transit Jakarta kena, transit Surabaya selalu kena. Yang lolos tuh hanya Bali dan Kupang. Itu yang lolos di bandara. Jadi selalu dicurigai, pikirnya itu tempat simpan narkoba. Padahal itu botol minyak suci itu. Aduh. Ya soalnya tempatnya ini sih ya lucu. Kayak model apa ya? Kayak zaman dulu punya tempat simpan rokok itu loh Romo. Bentuknya segi empat. Iya selama sakit saya dapat minyak suci itu 3 kali. Di ICU 1 kali, 2 kalinya di acara misa pemberian minyak suci. Ya bagus lah. Kalau lagi sakit dikasih itu. Ya kita imani semoga ini kan kita semakin sehat gitu. Oke, teman-teman yang punya tema lain silakan. Atau Om Tobias masih mau di sini di atas, atau kalau ada yang mau naik silakan minta ya, teman-teman. Ini sampai jam Di berapa? atas itu Pater, katekis itu. Yo, Oh Tobias katekis ya. Santai saya hari Senin aman hari Yang, Senin. apa ya? yang paling atas itu Pater, ada Oke, katekis oke. tadi, nongkrong dari tadi. Ya silakan. Hari Kamis bebas jadi aman, hari Senin bebas oke. Ntar kalau misalnya ada yang bilang kayak gini nih, wah ternyata orangnya udah dipanggil Tuhan duluan sebelum ada minyak suci. Terus dia bilang kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa kan ada purgatorium kayak gitu. Bisa dibenarkan atau enggak? Oke, pakai kondisi seperti Marcel, silakan Marcel. Enggak tuh, jawab dulu. Apa purgatorium itu harus dipahami benar. Apa maksudnya di purgatorium itu? Biji apel, saya perlu jawab itu secara magisterium ya. Pertama, setelah kita mati, hari itu juga kita diadili. Itu yang disebut pengadilan yang pertama. Katolik jelas mengatakan 3 tempat. Surga, neraka kekal, atau api penyucian. Kenapa dia neraka kekal? Neraka kekal melakukan dosa berat. Dosa berat. Dosa berat itu harus diampuni dengan sakramen tobat. Kalau tidak sakramen tobat, ya sakramen minyak suci. Api penyucian itu tempat untuk siapa? Orang-orang yang dimurnikan? Dimurnikan dalam arti apa? Apakah juga mereka melakukan dosa berat? Nah itu nggak tahu. Nah, itu perlu dipahami. Perlu dipahami. Supaya kita tidak kemudian menjawab, nggak apa-apa tidak minyak suci, nggak apa-apa tidak sakramen tobat, ada purgatorium. Nah, kita mengerti dulu. Purgatorium diperuntukkan bagi yang dalam kondisi seperti apa? Oh iya paham. Kamu nangkap ya? Purgatorium Tahu. purgatorium itu untuk
Untuk apa sebenarnya? Saya Untuk jadi situasi ingat seperti ini, apa? Pater. Jadi ingat kata-kata Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira begitu nggak? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah itu tempat untuk purgatorium? Nah, nggak tahu. Saya tanya, Pater. Apakah Ada itu juga korelasinya atau kayak gimana? apakah itu juga tempat bagi mereka yang tidak mengenal Kristus karena tidak mengerti tentang Kristus, tidak mengetahui tentang Kristus, tidak ada pewartaan tentang Kristus, dan tidak ada gereja Katolik di situ yang mengajarkan tentang Kristus dan gerejanya? Oh, iya. Pertama dulu Ya, dijawab dulu, tangkap. dijelaskan dulu Romo Hero secara biblisnya seperti apa, baru saya jawab secara magisteriumnya seperti apa. Boleh. Untuk menambah horizon juga ini. Pater nggak apa-apa? Jawab dikit lagi, Pater Cafe. Oke, Sofi, engkau baca dulu. 2 Korintus 5 ayat 10 dulu. Tadi Pater sudah mulai dengan setiap orang Katolik waktu meninggal langsung kepada pengadilan pribadi. Ini penting sekali. Sedangkan Protestan bilang semua orang meninggal dia tunggu dikubur, sampai dengan pengadilan kedua. Tapi mereka punya tempat tidur, taruh di sana, macam begitu. Tapi, Seperti sebelah itu. Oke. Ternyata pada saat engkau mati langsung menghadap tahta pengadilan Allah. Oke, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jahat. Oke. Sekarang kondisi sudah punya 2 kondisi kan, biji apel, baik dan jahat. Selama hidupmu di atas bumi, tetapi kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Oh, lalu sekarang di sana kalau pekerjaan kita hangus, terbakar, menurut Protestan, berarti langsung lurus kemana? Oke, kalau pekerjaan itu immoral, macam tidak moralnya jahat, begitu. Menurut Protestan, semuanya kemana? Ke bawah. Ke bawah, langsung terbakar, hangus, begitu toh? Tetapi Paulus menjelaskan yang engkau baca tadi. Jika pekerjaanmu hangus, terbakar, engkau akan menderita. Tetapi engkau akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari mana? Dari api. Dari dalam api. Karena itu Wahyu 20 tadi di 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Sekarang kita sandingkan ke Wahyu 21 ayat 27. Tidak semua ke sana, tidak semua yang masih bernoda bisa masuk ke sana. Oh, atau Wahyu berapa benar? Ya, tidak, itu sudah dibaca oleh biji apel sendiri untuk tentang purgatorium tadi. Sekarang pertanyaan saya untuk biji apel, Yesus mensandingkannya dalam pengertian ini dengan apa? Dengan komparasi tentang penjara. Oke, Matius 5 ayat 27. Katolik. Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27. 27. Oke. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Oke, turun ke ayat sekarang. Berzina dalam hatinya. Dalam pengertian itu, dosa berzina dan semua itu nanti. Itu yang kita sebentar masuk ke penyembahan berhala. Saya tidak mau masuk ke sana dulu. Engkau turun ke 25-nya. Matius 5:25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Oke, sekarang biji apel, kalau sudah di penjara, engkau bisa membayarnya sampai selesai. Oke, masuk. Engkau belum baca selesai dulu. Masukkannya sampai ke penjara dan
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar, dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pertanyaan saya untuk biji apel. Kalau engkau ada di penjara, bagaimana engkau bayar utangmu? Nah, bingung tuh Pater gimana? Ah, bagaimana engkau membayar utangmu? Kalau engkau ada di Penjara. Oke, siapa yang membayar untukmu? Untuk pembebasanmu. Ayo, siapa? Kristus? Ya, Kristus. Tapi siapa yang membayar untukmu? Bayangkan engkau di penjara nih. Pasti orang lain lah, orang lain. Orang lain Yang lah, mungkin keluargamu. kalau saya berada di dalam penjara, dan Imam. mungkin saya bisa membayar utang. Pasti Keluarga keluar lah, dan orang semua. lain. Karena itu 1 Yohanes 5 ayat 16. Engkau mendoakan mereka supaya Allah memberikan mereka hidup. Konsentrasi di kata penjara. Apa yang dibuat oleh Yesus ketika turun ke tempat penantian. 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 ayat Ayat 18-19. Omong tentang Hades, tapi dia menggunakan kata penjara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Konsentrasi sekarang ia ayat pergi 19. memberitakan Injil. Oke, konsentrasi ayat 19. Oke, lanjut. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Haleluya. Oh, Di Matius tadi 5:25 dia bilang mana? Di penjara, masukkan ke dalam penjara. Menggunakan Hades, Heol dalam konteks penjara. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Artinya kalau dalam pengertian yang di penjara dalam pengertian 1 Petrus 3 ayat 19 tadi, buat apa lagi kalau itu adalah neraka? Biji apel. Kalau itu adalah neraka, buat apa lagi dia ke sana? Tidak bisa keluar lagi, selesai. iya, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Dalam penjara, di situ digunakan Heol atau Hades dalam pengertian ini. Dan sekarang engkau harus ingat di dalam satu pertanyaan tadi, kriteria yang mana? Dosa yang tidak membawa ke kematian, Binasaan. kebinasaan. 1 Yohanes 5 ayat 16 sangat jelas, jika engkau melihat ada saudaramu yang berbuat dosa, tetapi dosanya tidak membawa kematian, maka berdoalah untuk mereka supaya Allah memberikan mereka kehidupan. Benar kata Yohanes, semua dosa membawa kematian, tetapi ada dosa yang tidak membawa kematian. Untuk dosa yang membawa kematian, dosa berat dalam pengertian tadi Pater Marcel, jangan lagi doa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka pasti sudah ke neraka, selesai. Begitu kira-kira tentang pemahaman tentang itu sedikit supaya Pater Marcel bisa memahami, menjelaskan dalam konsep magisterium. BJ Apel, engkau bisa membedakan purgatorium dalam penjelasan ini? Iya, bisa. Oke. Nanti kalau Protestan tidak bisa pakai terminologi itu karena bertentangan dengan doktrinnya Luther, hanya iman dan hanya rahmat. Buat apa lagi ada situasi purgatorium kayak tempat kayak apa? Buat apa lagi kalau begitu? Tidak ada rahmat, tidak ada iman lagi. Tetapi yang itu juga membuat mereka membuat doktrin yang berbeda. Tidak ada lagi pengadilan pribadi. Sedangkan Paulus bilang ada pengadilan pribadi. Mereka hanya pakai pengadilan umum nanti di Wahyu 20 ayat 12-13. Tapi ternyata di sini ada kematian kedua. Kalau kita baca sampai ayat 15. Berarti ada loh pertamanya. Oke, saya masuk sedikit karena Pater Marcel bilang ada penghakiman pertama. Oke, sekarang engkau baca di Wahyu 20 ayat 12, 13, 14 sampai 15. Berarti ada kebangkitan pertama. Ini penting sekali.
Saya tidak tahu Wahyu. Protestan nanti mereka taruh di mana yang pertama ini. Mereka langsung kedua. Maaf, Pater. Wahyu berapa? Wahyu 20 ayat 20 berapa? ayat 12 sampai 15. Saya bacakan aja. 20. Ya, silakan. Oh iya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pertanyaan saya, kematian pertama membawa Protestan kemana? Iya ya, ganjil ya. Ya, Biji, engkau analisa. Kalau begitu, kematian pertama membawa Protestan kemana? Pergi bawa dengan tempat tidur di kubur kah? Tunggu di sana? Iya, Pater. Kan di sini ngomong tentang kematian kedua. Iya. Oke, lanjut sedikit, Katolik. Bab berapa, Pater? Tadi yang sama. Kan tadi bab 20, ayat 12, 13, 14, sampai 15. Tadi yang kau baca langsung 15, kan? Ya, 14-15 tadi. Oke, saya mengerti itu. Makanya 12 dari 12. Oke, 12. Di Dan hadapan aku melihat pengadilan orang-orang umum. Dan aku melihat pengadilan umum. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sekarang 14-nya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Pertanyaan saya untuk Protestan, kematian pertama mereka kemana? Kalau di sini disebut kematian kedua. Kosong. Oke, Pater, saya hanya ganggu Protestan saya untuk berpikir sedikit, untuk membantu untuk berpikir. Oke, silakan Pater. Halo, halo teman-teman, bisa Ya, dengar? Kan? halo. Halo. Yo, Iya, Pater, dengar Pater. Dengar, Bisa Pater. bilang kau bisa mengerti purgatorium dulu sebelum Pater Marcel. Iya, iya. Oke, kalau sudah mengerti silakan. Pater, engkau lanjut. Apakah ada yang punya katekismus fisik? Saya ada. Oke, silakan engkau membaca sendiri. Sebentar ya. Ambil bentar ya. 1 menit. Oh, sebelum Biji Apel ambil katekismus, kita salami Daniel DC. Halo Daniel. Daniel. Ya, Daniel. iya Pater. Daniel, di mana nih? Dari mana nih Daniel? Kalimantan Pater. Oke. Mantap. Dari suaramu Katolik pasti ya. Siap. Oke, Biji Apel, silakan. Pater. Sudah ada katekismus kah? 1861. Biji Halo, apel halo. 1861. 1861. Sebentar. Yang dosa berat ini, Pater. Maaf, Pater, berapa tadi? 18? 1861. 1861, oke. Sudah ketemu gak katekis? Biasanya cepat dia. Dosa Saya dapat, berat. Pater. Ini saya baca ya, Pater ya. Oke. Dosa berat sama seperti kasih adalah satu kemungkinan radikal yang dapat dipilih manusia dalam kebebasan penuh. Oke.
yang mengakibatkan kehilangan kebijakan ilahi, kasih, dan rahmat pengudusan. Artinya status rahmat, kalau ia tidak diperbaiki lagi melalui penyesalan dan pengampunan ilahi, ia mengakibatkan pengucilan dari kerajaan Kristus dan menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Karena kebebasan kita mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan yang definitif dan tidak dapat ditarik kembali. Tetapi, meskipun kita dapat menilai bahwa satu perbuatan dari dirinya sendiri merupakan pelanggaran berat, namun kita harus menyerahkan penilaian mengenai manusia kepada keadilan dan kerahiman Allah. Berkaitan dengan dosa berat, jelas dia menolak rahmat Allah. Berarti konsekuensinya adalah kematian. Dan kematian itu artinya neraka. Lalu kemudian berkaitan dengan klaim yang tadi di KGK 2092. Coba KGK 2092. Jurus ngeles, untuk menjawab jurus ngeles umat Katolik yang mengatakan nggak apa-apa, nggak usah ngaku dosa, nggak usah minyak suci. 292 udah. Ada dua jenis kesombongan. Oh, mau dibaca? 2092. Ada dua jenis kesombongan. Manusia menilai kemampuannya terlalu tinggi dengan berharap bahwa ia dapat mencapai keselamatan tanpa bantuan dari atas. Atau ia berharap terlalu berani bahwa ia dapat menerima pengampunan. Dari tangkap kemahakuasaan dari kerahiman Allah. Tanpa bertobat dan menjadi bahagia tanpa jasa apapun. Berarti dengan cara kita berpandangan seperti tadi udah termasuk jenis kesombongan, Pater, karena itu arogansi, terlalu berani dapat menerima pengampunan itu dari arogansi rohani itu. Paham. Ya, itu arogansi rohani itu. Jadi jawablah dengan merujuk pada nomor itu. Kemudian, apa itu purgatorium? Purgatorium isinya adalah orang suci, orang kudus yang belum sepenuhnya disucikan. Itu purgatorium. Bukan untuk orang yang sudah menolak rahmat Allah. Dia tahu Yesus juru selamat, tapi dia menolak sampai dengan kematiannya. Dia tahu gereja Katolik itu menyelamatkan, dia menolak gerejanya yang dirikan Yesus. Dia tahu bahwa sakramen tobat itu mengampuni dosa-dosa berat, dosa-dosa yang mematikan, tapi dia tidak menggunakannya selama hidupnya. Dia tahu bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu mengampuni juga dosa-dosa berat yang tidak sempat diakui, tapi dia tidak mau menggunakannya. Dia menolak sarana rahmat yang diberikan Allah melalui Kristus di dalam gerejanya ini, tapi dia tidak menggunakannya dengan sadar, tahu, dan mau, apalagi kemudian dengan jurus ngeles, nggak apa-apa, aku nggak terima, karena ada purgatorium. Itu bagian dari arogansi rohani. Terang sekali, Pater, ini. Itu jawabannya, makanya selalu rujuk pada Alkitab, magisterium. Jadi katekismus itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan umat Katolik. Semua tema itu dijawab dalam katekismus. Hanya cari saja, kemudian mencoba. Kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, apapun dari yang bukan Katolik, rujuklah ke katekismus gereja Katolik. Itu sistematis sekali dia menjawabnya secara alkitabiah, apa yang dikatakan oleh magisterium dalam konsili-konsili suci dikutip di sana, apa yang dikatakan oleh para bapak gereja juga dirujuk di sana, apa yang dikatakan oleh tradisi suci, oleh pendapat para bapak gereja, pemahaman para bapak gereja tentang ayat tertentu dalam Alkitab juga dirujuk di sana. Begitu ya. Jadi purgatorium bukanlah tempat bagi orang-orang Katolik untuk menolak sakramen tobat dan sakramen perminyakan orang sakit. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, masih ada purgatorium. Saya tidak perlu menerima sakramen tobat, saya tidak perlu menerima sakramen pengurapan orang sakit, karena ada purgatorium di sana. Ingat, purgatorium bukan orang yang menolak rahmat Allah sampai dengan kematiannya, tetapi orang yang suci tetapi belum sepenuhnya dimurnikan. Orang kudus yang sebelumnya
yang belum sepenuhnya dimurnikan itu tempatnya di purgatorium. Ya, jadi gereja Katolik tidak abu-abu dalam mengajarkan hal itu. Tegas, begitu. Meskipun gereja Katolik tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang sudah berada di neraka ya. Sampai Yudas pun gereja Katolik tidak pernah mengatakan dia di neraka. Meskipun ada penafsiran Protestan yang mengatakan bahwa Yudas sudah ada di neraka. Tapi gereja Katolik tidak pernah mengatakan dan menyebut bahwa Yudas ada di neraka. Coba cek, tidak ada tuh dalam dokumen resmi gereja Katolik yang mengatakan Yudas ada di neraka itu. Tidak langsung itu kayak merendahkan nilai sakramen juga ya, Pater ya. Itu arogansi rohani tadi. Arogansi ya. Jadi arogansi rohani yang di nomor yang terakhir tadi yang saya minta kamu bacakan itu. Sederhananya, KGK 2092. Nah, ini terang sekali nih. 2092. Ya. Itu saja jawaban dari saya ya. Ya, Pater, terima kasih banyak. Ini kadang emang kaum muda kan ngelesnya banyak. Oke, teman-teman yang lain mungkin sudah jam begini atau Elang, selamat datang Elang. Sofi masih di sini, Sofi? Pater Jerry? Tadi Romo, salve. Oke, kita pamit atau bagaimana, Pater? Udah mau 1:30 ya. Iya Le, kasihan kalian. Jerry sudah mau 1:30. Pater Jerry sudah mau tidak tahu dia lagi di Kalimantan Atau di mana? Di NTT kah? Di Kalimantan Tengah, Pastor Jerry. Oh ya, Kalau siapa tahu lagi libur. Kalau untuk peminyakan itu, kalau yang baru login, belum ada katekumen, masih diproses login kan Romo. Kan disuruh pastor parokinya untuk datang penyesuaian liturgi dulu. Jadi belum ada pembelajaran. Kalau misalnya masuk rumah sakit, itu bisa dapat juga kah? Kalau dalam kasus saya pengalaman, kalau katekumen dalam pengertian sakit berat, ya langsung pembaptisan langsung. Dalam kasus saya pengalaman pastoral. Yang kayak suaminya Gebi itu, Romo. Berat ya sakitnya. Iya, Romo. Soalnya dia rawat inap muntaber. Tadi cerita Bapak tadi yang saya baptis. Oke, baptis satu paket tadi itu pertobatan injury time toh. Itu bisa dilakukan dalam situasi itu, inisiasi penuh. Dan kemudian minyak suci sekalian. Kalau memang dalam bahaya mau. Bisa itu dilakukan. Coba komunikasi dengan pastor parokinya ya. Untuk kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Ya, Sofi, bisa mengerti ya. Selalu komunikasi dengan pastor paroki ya. Oke, kita punya hierarki, jadi kalian jangan ingat itu. Jangan lupa itu. Oke, Amkai, bagaimana? Kita tutup kah? Pater doa dengan berkatnya? Oke lah, terima kasih. Memang Paroki, jangan lupa teman-teman panggilan. Diikuti, follow Pater Jerry, kita punya jadi akun bersama itu paroki virtual. Bisa kita ikut semua, oke? Saya belum follow itu. Nanti kita follow Pater paroki virtual supaya kita sama-sama ke sana semua nanti kalau ada hal-hal. Oke, Pater, silakan Pater. Oke. Terima kasih banyak umat yang sudah 281 nih. Masih bertahan sampai akhir. Ya, Pater, tadi 500 hampir 600. Jadi hampir 600 tadi itu. Hampir 600. Oke, Pater, silakan. Oke. Semoga apa yang disampaikan malam ini diingat dan juga kemudian dihayati dalam perjalanan iman kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, kami ucap syukur atas segala hal yang sudah kami alami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk istirahat kami pada malam ini. Dan juga untuk tugas dan pekerjaan Pater Hiro di tempatnya. Dan semoga istirahat kami malam ini bebaskan dari hal-hal yang
membuat kami tidak bisa menikmati istirahat dengan baik. Dan berkatilah semua orang yang kami jumpai dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan ampunilah dosa-dosa kami pada saat kami berrelasi dan berinteraksi dengan siapapun dalam hidup dan karya kami sepanjang hari ini. Semoga kami besok pagi bangun lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui panggilan hidup kami masing-masing. Jika kami puji dalam waktu dan keabadian. Amin. Amin. Bersamamu Dan bersama Roh kita sekalian, istirahat kita dan juga tugas dan pekerjaan kita yang masih tersisa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Selamat kasih. istirahat, bagian di semua. Indonesia, bagian di luar, luar negeri, lanjut. Setia, Daniel minta maaf ya, engkau baru naik. Biji apel nih bagus nih, biji apel nih. Ini masih OMK kah? Biji apel nih OMK kah? Iya, Pater. Nah, Saya belum- mantap Saya itu. belum bisa open cam ini. Oh, tidak apa. Ini Oh, ini nanti. program virtual jadi baru, jadi kita open cam di atas 250. Oke, semua Ya, bayangkan 268 ini kita follow. Pasti langsung. Follow ya, supaya open cam. Saya juga belum bisa open cam, Pater. Oh ya, follow juga Katoliku keren tuh, Oke. supaya bisa Semua itu. live, bisa open Itu cam. Pak, yang mau selaki Borneo tuh itu Romo itu MK. Romo siapa ya? Dari Bolsambi itu lah MK. Kita buat anak adik-adik. Romo SPD ko? Pak Ile. MSF. Projo, dia Projo. Oh, Projo dari Tapi dia tugas di kalau tidak di Sumatera atau di Kalimantan. tapi Mas kok lagi? Borneo. Mosalaki, Dia di Kalimantan. Mosalaki kayak Mosalaki ini si Projo siapa ini? Ketapang. Projo. Projo Ketapang. Tapi kita orang Nakeo. Iya, Projo Ketapang kebanyakan juga dari sana, sama Projo Sintang juga kebanyakan juga dari sana juga. Si siapa ini nih? Kakak kelas kami 1 tahun di atas ini, si benda satu ini nih. Dia nih kan? Lagi. Ya. Dia tidak mau naik itu, dia selalu setia sampai kita jam berapa sih dia pasti. Ya ini siapa ya tuh ini. Bagian mantap. Pak Jerry kau buka kelas kan 1 tahun? Ya, 1 tahun di atas. Bagian Projo Ketapang. Iya, Projo Ketapang rasanya. Dia bagian sweeping. Angkai bagian nanti kau sweeping naik di juga bawah. kau nih. Bagian sweeping di bawah dia. Ya dia bagian di bawah. Tim ronda di bawah. Oke, saya tutup ya. Katekis dan kawan-kawan silakan. Baik. Daniel minta maaf. Daniel Siap, Pater, siap. jangan marah ya. Daniel. Lain kali baru kita ketemu. Terima kasih Pater semuanya. Oke. Terus temannya katanya itu. Mantap. Ay, nanti saja. Nanti saja. Ya, Oke. ya. Oh, oke. Program virtual engkau. Tapi kau jangan lupa nanti kau buat live 3 hari berturut-turut, Ya, setengah jam supaya nanti bisa Supaya akunnya supaya bisa live bersama nanti. bisa live bersama Ya. nanti di sana. Oke. Hmm. Yuk. Ya, siap. Mantap. Pater. Yuk, Yuk. terima kasih. Terima kasih untuk Belum semuanya. Semua. Oke, Alang, Mas. kau kau baru naik. Juga oke, saya tutup. Ya. Promosian. Oke, ini mau ke ruangan room siapa nih yang mau buka nih? Elang belum diberi mic, sudah kita ungkat. Alang, kita lanjut di roomnya Alang, oke. Padahal temanya lagi seru. Elang Lagi pasti seru. semangat mau omong. Oke, jadi Alang nih spesialis perkawinan, jadi Tapi kalau temanya senggol-senggol ke sebelah tuh Elang biasanya gas. Alang pasti Gas suka tinggi. dia. Pasti ujung-ujung Alang senggol perkawinan ini. Om Elang, jangan lupa follow di sebelah paroki virtual ini. Siap Romo. Untuk follower Oke, saya jangan teman-teman lupa follow juga teman-teman yang di sini Romo Hero juga di follow ya. Untuk Yo. follower saya. Aku follow Romo Hero, semua. Romo Oke. Jerry. Kuatkan Itu. room Katolik, kuatkan kita yang Katolik tidak mau kuatkan room Katolik, kita pergi room orang lain kita kuatkan. Ngapain? Om Elang yang biasa agak sedikit dia selalu nyambi ke sana. Saya kadang ikut live saya tertawa, saya gas aja kalian di situ itu. Biasanya Tapi jangan minutkan Protestan supaya kalau mereka makin komen itu berarti kekuatan untuk kita. Oke, engkau nih minutkan semua yang Protestan ini. kadang mereka mereka kadang suka jailin pendeta Markus, Pak. Hai, ini nih Mereka tuh jahat ya kurang- Katolik ini. Iya, saya tuh suka lihat juga mereka jailin pendeta Markus. Jahilin pendeta Adi Markus. Lalu langsung dikirim ke purgatori sama pendeta Markus.
Ay, rusak. Pendeta Markus kirim mereka ke pendeta. Izin Romo, pendeta di room saya kabur, nabi di room saya kabur Romo. Kalau bahas perceraian dan pernikahan kembali, Jadi kabur semua Romo. Lompat pagar dari tempat saya Romo. Jurus Adi Markus tuh, ya saya tanyakan kau ya. Kau tanya satu kali, setelah itu saya kirim kau ke purgatorium. Oh, itu dia berjurus ya. Rusak ya di Markus. Ternyata dia tidak percaya purgatorium, dia utus ke purgatorium. Ayo. Dia utus anak-anak Katolik ke purgatorium. Lucu Adi Markus. Kita doakan keren. Semoga dia baik. Keren. Baik sudah, kita malah gosipkan Adi Markus. Teman-teman. Oke. Baik. Adi Markus kita kirim kemana kita tidak tahu. Enggak usah balas kirim. Kirim pulang kampung ya. Anatemasi. Oke, baik sudah. Baik, terima kasih. Oke. Salam kopi, kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman, dan juga salve akhir pekan untuk kita semua. Saya mempunyai dua hal di sini, botol dan jarum. Ibaratkan hidup itu seperti botol ya, dengan isinya air jernih di dalamnya. Dan banyak kali orang datang dan menusuk kita, menusuk kita. Datang lagi satu orang, gosipin kita, yang lain datang lagi nyebarin yang nggak baik-baik tentang diri kita, tusuk lagi, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana. Tapi airnya belum keluar semua, mulai menusuk kita semua seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimanakah air itu akan keluar semua dari dalam diri kita, mulai memuncrat? Kenapa? Karena tutupan ini dibuka. Lihat aja, kalau tutupan mulai dibuka, air itu akan keluar secara kencang. Demikian pun kalau kita tutup lagi, ternyata tidak keluar banyak. Sedikit aja. Tetapi kalau kita buka lagi, oh ternyata dia deras luncurnya. Tutup lagi tutupannya. Banyak kali dalam hidup ini sikap diam itu menghindari banyak masalah. Persoalan adalah orang bisa menusuk kita dan ingin menghancurkan yang berharga di dalam diri kita, air yang jernih yang ada di dalam hati kita. Kalau seandainya kita tidak buka mulut, kalau seandainya kita memilih diam, maka tidak akan membuang seluruh energi kita. Kalau kita tidak bereaksi negatif, maka nilai kehidupan yang ada di dalam tidak terbuang. Tetapi ketika engkau dan saya mulai membuka tutupan botol, membuka mulut kita, memberi reaksi, lihat aja reaksi yang keras, maka dia akan membuang seluruh itu. Dan ketika kita tutup lagi, ternyata dia makin sedikit aja, kecil aja yang terbuang. Jangan membiarkan dirimu bereaksi terhadap mereka yang menusuk, menggosip, dan ingin menghancur dirimu. Lihat aja ini, kalau kita buka tutupannya, maka airnya semakin mengalir deras. Tutup mulutmu, tutup hatimu, tutup kepribadianmu terhadap hal-hal yang negatif di dalam dirimu yang datang dari luar. Tuhan memberkati. Salam, salve akhir pekan untuk kita semua. Salam kopi, kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman, dan juga salve akhir pekan untuk kita semua. Saya mempunyai dua hal di sini, botol dan jarum. Ibaratkan hidup itu seperti botol ya, dengan isinya air jernih di
di dalamnya. Dan banyak kali orang datang dan menusuk kita, pak, menusuk kita. Datang lagi satu orang, gosipin kita, pak. Yang lain datang lagi, nyebarin yang nggak baik-baik tentang diri kita, pak. Tusuk lagi, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana. Tapi airnya belum keluar semua. Mulai menusuk kita semua seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimanakah air itu akan keluar semua dari dalam diri kita, mulai memuncrat? Kenapa? Karena tutupan ini dibuka. Lihat aja, kalau tutupan mulai dibuka, air itu akan keluar secara kencang. Demikian pun kalau kita tutup lagi, ternyata tidak keluar banyak. Sedikit aja. Tetapi kalau kita buka lagi, oh ternyata dia prak, deras luncurnya. Tutup lagi tutupannya. Banyak kali dalam hidup ini, sikap diam itu menghindari banyak masalah. Persoalan adalah orang bisa menusuk kita dan ingin menghancurkan yang berharga di dalam diri kita, air yang jernih yang ada di dalam hati kita. Kalau seandainya kita tidak buka mulut, kalau seandainya kita memilih diam, maka tidak akan membuang seluruh energi kita. Kalau kita tidak bereaksi negatif, maka nilai kehidupan yang ada di dalam tidak terbuang. Tetapi ketika engkau dan saya mulai membuka tutupan botol, membuka mulut kita, memberi reaksi, lihat aja reaksi yang keras, maka dia akan membuang seluruh itu. Dan ketika kita tutup lagi, ternyata dia makin sedikit aja, kecil aja yang terbuang. Jangan membiarkan dirimu bereaksi terhadap mereka yang menusuk, menggosip, dan ingin menghancur dirimu. Lihat aja ini, kalau kita buka tutupannya, maka airnya semakin mengalir deras. Tutup mulutmu, tutup hatimu, tutup kepribadianmu terhadap hal-hal yang negatif di dalam dirimu yang datang dari luar. Tuhan memberkati. Salam, salve, akhir pekan untuk kita semua. Salam kopi. Kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman, dan juga salve akhir pekan untuk kita semua. Saya mempunyai dua hal di sini, botol dan jarum. Ibaratkan hidup itu seperti botol ya, dengan isinya air jernih di dalamnya. Dan banyak kali orang datang dan menusuk kita, pak, menusuk kita. Datang lagi satu orang, gosipin kita, pak. Yang lain datang lagi, nyebarin yang nggak baik-baik tentang diri kita, pak. Tusuk lagi, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana, tusuk sini, tusuk sana. Tapi airnya belum keluar semua. Mulai menusuk kita semua seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimanakah air itu akan keluar semua dari dalam diri kita, mulai memuncrat? Kenapa? Karena tutupan ini dibuka. Lihat aja, kalau tutupan mulai dibuka, air itu akan keluar secara kencang. Demikian pun kalau kita tutup lagi, ternyata tidak keluar banyak. Sedikit aja. Tetapi kalau kita buka lagi, oh ternyata dia prak, deras luncurnya. Tutup lagi tutupannya. Banyak kali dalam hidup ini, sikap diam itu menghindari banyak masalah. Persoalan adalah orang bisa menusuk kita dan ingin menghancurkan yang berharga di dalam diri kita, air yang jernih yang ada di dalam hati kita. Kalau seandainya kita tidak buka mulut, kalau seandainya kita memilih diam, maka tidak akan membuang seluruh energi kita.
Kalau kita tidak bereaksi negatif, maka nilai kehidupan yang ada di dalam tidak terbuang. Tetapi ketika engkau dan saya mulai membuka tutupan botol, membuka mulut kita, memberi reaksi, lihat aja reaksi yang keras, maka dia akan membuang seluruh itu. Dan ketika kita tutup lagi, ternyata dia makin sedikit aja, kecil aja yang terbuang. Jangan membiarkan dirimu bereaksi terhadap mereka yang menusuk, menggosip, dan ingin menghancur dirimu. Lihat aja ini, kalau kita buka tutupannya, maka airnya semakin mengalir dalam.